Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu Nunung. Pagi, Diva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pagi ini bisa dibantu sesuai dengan jadwal kita kemarin. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang berbasis uji. Oke, bisa minta waktunya sebentar Bu Nunung? Oke, silakan Bu. Kita mulai nih. Ya. Oke. Untuk kegiatan Bu Nunung yang akan dilakukan minggu depan, aktivitasnya saya di uji kali ini ada 3 Bu Nunung. Ada praobservasi, ada observasi dan pasca observasi. Pertama dulu yang praobservasi. Oke, Bu Nunung jika boleh tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Nunung untuk di observasi besok? Untuk perencanaan saya di minggu depan ya Bu Eva ya, itu situasinya sekarang anak-anak itu kan mulai agak bosan. Nah, mungkin mereka pembelajaran kita selama beberapa bulan ini kan anak-anak pada sering bimbing kelas. Nah, rencananya minggu depan itu saya akan membawa anak-anak keluar kelas, outing kelas, dan di situ banyak hal yang bisa akan saya kembangkan. Anak kelas 10 ini kan belum banyak mengenal tentang istilahnya lokasi-lokasi yang ada di SMK ini, beberapa ketemu dengan seperti itu. Nah, itu akan saya manfaatkan untuk menumbuhkan mereka, bagaimana mereka dalam istilahnya langsung mereportasi, mendeskripsikan objek yang terpilih oleh mereka dengan batasan objek-objek yang terpilih oleh mereka harus yang berada di lingkungan dalam pintu gerbang SMK. Untuk objeknya berarti anak-anak sendiri yang menentukan Bu Nunung? Ya, jadi itu saya gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan minat mereka bisa memilih gedung-gedung yang ada ketinggian, memilih ketinggian di SMKS. Bu Nunung boleh diceritakan nanti teknik outing kelasnya itu seperti apa? Jadi di outing kelas ini yang 2 jam pertama yang dari Selasa itu rencananya adalah anak-anak akan saya berikan lembar kerja, mereka akan berkelompok. Saya batasi hanya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena supaya lebih efektif. Jadi 3 orang ini mereka akan membuat kesepakatan dulu bertiga dengan timnya. Mereka akan memilih objek mana yang akan Observasi dan pasca observasi. Untuk kali ini kita selesaikan yang di kegiatan pertama dulu yang praobservasi. Oke, Bu Nunung jika boleh tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Nunung untuk di observasi besok? Untuk perencanaan saya di minggu depan ya Bu Eva ya, itu situasinya sekarang anak-anak itu kan mulai agak bosan. Nah, mungkin mereka pembelajaran kita selama beberapa bulan ini kan anak-anak pada sering bimbing kelas. Nah, rencananya minggu depan itu saya akan membawa anak-anak keluar kelas, outing kelas, dan di situ banyak hal yang bisa akan saya kembangkan. Anak kelas 10 ini kan belum banyak mengenal tentang istilahnya lokasi-lokasi yang ada di SMK ini, beberapa ketemu dengan seperti itu. Nah, itu akan saya manfaatkan untuk menumbuhkan mereka, bagaimana mereka dalam istilahnya langsung mereportasi, mendeskripsikan objek yang terpilih oleh mereka dengan batasan objek-objek yang terpilih oleh mereka harus yang berada di lingkungan dalam pintu gerbang SMKS. Untuk objeknya berarti anak-anak sendiri yang menentukan Bu Nunung? Ya, jadi itu saya gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan minat mereka bisa memilih gedung-gedung yang ada ketinggian, memilih ketinggian di SMKS. Bu Nunung boleh diceritakan nanti teknik outing kelasnya itu seperti apa? Jadi di outing kelas ini yang 2 jam pertama yang dari Selasa itu rencananya adalah anak-anak akan saya berikan lembar kerja, mereka akan berkelompok. Saya batasi hanya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena supaya lebih efektif. Jadi 3 orang ini mereka akan membuat kesepakatan dulu bertiga dengan timnya. Mereka akan memilih objek mana yang Meteran langsung gitu dulu ya? mungkin dikembangkan lebih lanjut ke matematika yang Oke, terima kasih Bu Nunung.
Oke Bu Nunu, jika boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu Nunu? Nah, tujuan pembelajaran saya itu yang pertama adalah Anda bisa membedakan dulu, mengingat kembali, remember. Jadi asesmen awal itu saya masukkan ke tujuan pembelajaran saya. Mereka bisa membedakan segitiga siku-siku dan bukan segitiga siku-siku. Oke. Kemudian kalau mereka sudah membedakan segitiga siku-siku dan bukan segitiga siku-siku itu, mereka kan akan menuju ke mana objek terpilihnya. Jadi objek terpilih itu mereka harus bisa mengidentifikasi. Nah, jadi ada hubungannya dengan mapel bahasa Indonesia. Oke, posisi. Nah, mengidentifikasinya itu saya minta dengan cara 5W plus 1H. Nah, untuk mendapatkan informasi pada saat mereka mengidentifikasi, bisa bebas bertanya ke sumber siapapun atau mereka bisa searching di Google. Terus yang tujuan ketiga adalah biar ada hasilnya, mereka kan membuat laporan. Laporan penyajian data ini saya buat diferensiasi kembali dengan mereka yang diferensiasinya gaya belajar visual, mungkin mereka bisa menyajikan secara visual, grafis, dan poster. Kemudian auditory video, misalnya mereka bisa membuat video. Sepertinya menarik Bu Nunu, jadi pengen lihat nanti pada saat Bisa observasi. depan. Oke. Kemudian Bu Nunu, area pengembangan yang ingin dicapai Bu Nunu untuk outing kelas ini nanti arahnya itu anak-anak harus lebih mandiri atau seperti apa Bu Nunu? Arah pengembangannya dari kegiatan outing kelas yang mereka bisa mengidentifikasi kemudian menyajikan itu adalah yang pertama, mereka memiliki keberanian, kemandirian untuk menggali informasi. Betulnya mengidentifikasi ada unsur 5W dan 1H. Informasi itu pasti diperoleh misalnya mereka boleh bertanya kepada kepala kompetensi sekalian tentang kapan sih mulai didirikannya atau adanya jurusan informasi dan seterusnya. Oke, terima kasih Bu Nunu. Jadi harapannya Bu Nunu nanti dari kegiatan outing kelas itu banyak yang dilakukan. Tidak hanya matematika Betul, murni. tidak hanya matematika murni, dan artinya bahwa belajar itu tidak hanya di dalam kelas yang tertutup dengan dinding. Nanti paling tidak bayangannya itu kan matematika itu teoritis dan lain sebagainya, tapi dengan seperti ini nanti anak-anak lebih aplikatif ya Bu Nunu ya. Oke Bu Nunu, terima kasih. Untuk melakukan outing kelas seperti itu, strategi yang Bu Nunu gunakan dan dipersiapkan apa saja? Strategi yang pertama yang saya lakukan adalah pertama mereka harus di lembaga kerja saya. Jadi langkah awal setelah tes asesmen awal itu kan saya buat sebagai LKPD kita 1. Itu selesai. Yang selesai duluan ini mereka akan mendapatkan golden ticket. Nah, jadi golden ticket itu memanfaatkan mereka untuk langsung cus menuju ke lokasi yang terpilih mereka, sehingga mereka bisa start lebih awal kan. Terus saya berikan waktu 30 menit untuk mereka mulai mendokumentasikan tanpa mereka melakukan entah foto, entah video dari objek yang terpilih. Jadi dengan harapan jangan sampai objek yang dilampirkan ke mereka itu adalah sumber searching dari Google karena ada hak paten kan. Nah, itu kemudian setelah mereka mendokumentasikan, maka berikutnya adalah mereka kembali ke kelas. Kembali ke kelas ini mereka akan mengidentifikasi. Nah, mereka bisa merencanakan 5W-nya, mulai dari what, apa itu gedung teknik otomasi industri. Mereka bisa deskripsikan dari berbagai sumber. Ini untuk perencanaan modul ajar saya. Jadi saya intinya kan pembelajarannya berdiferensiasi, cuma strateginya saya menggunakan outing kelas karena situasinya anak-anak sudah mulai bosan belajar di dalam kelas, ya ada suasana baru bagi saya. Nah di sini ini tujuan pembelajaran saya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada bahan bacaannya, ini saya hubungkan nanti dengan penggunaan tool Deloitte yang akan diaplikasikan di trigonometri, objek-objek yang ada ketinggian di Kabupaten Gresik, biar ada kearifan lokalnya. Terus aktivitas yang saya ceritakan tadi, lembar kerja aktivitas 1, ini aktivitas 1, dia membedakan segitiga siku-siku dan bukan segitiga siku-siku, dan seterusnya sampai ke rubrik untuk asesmennya.
Oke, menurut dengan yang Bununu terapkan outing kelas, nanti harapannya kan anak-anak jadi lebih belajar matematika lebih menyenangkan. Kemudian jika boleh tahu Bununu strategi apa yang dikembangkan untuk outing kelas yang anak-anak seheboh itu Bu? Strateginya saya berarti menggunakan LKPD ya Bu ya. Di lembaga kerja itu saya buat lebih rinci, lebih terstruktur, dan saya membaginya menjadi 3 bagian di aktivitas. Aktivitas pertama ini saya buat untuk asesmen awal, menggunakan spesifikasi risiko dan spesifikasi risiko sekaligus menjawab TP yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua mereka setelah berkelompok dan memastikan objek yang dipilih itu gedung mana, mereka akan terus menuju ke tempat lokasi itu. Dengan mereka yang bisa menyelesaikan aktivitas 1 lebih awal, tepat, maka mereka akan mendapatkan poin. Nah, kemudian dari aktivitas LKPD yang kedua itu mereka akan mendapatkan dokumentasi, entah itu foto atau video, bahwasanya mereka sudah memotret atau mendokumentasikan tentang update terbaru mereka, karena saya khawatir nanti mereka mengambil gambar-gambar itu dari Google karena kan ada hak patennya di situ. Terus mereka kembali ke kelas. Kita kembali ke kelas itu merancang aktivitas yang ketiga. Di aktivitas yang ketiga ini adalah sebagai pijakan untuk mereka bisa menyajikan portofolionya. Mereka harus mendeskripsikan dulu dengan pertanyaan 5W dan 1H. Artinya, oh what ini saya dapatkan informasi dari apa. Jadi mereka sudah terstruktur. Who-nya mereka akan menghubungi siapa misalnya, bisa kepala konsentrasi keahlian, atau misalkan kewakaf sarana dan prasarana, atau mungkin menggali sejarahnya SMK. Nah, setelah itu aktivitas yang ketiga mereka, nah untuk melanjutkan nanti apa sih hubungannya, kenapa saya kok meminta anak-anak melakukan challenge itu. Nah, saya akan mencoba menanyakan kepada mereka berapa sih kira-kira, bagaimana cara memperkirakan sih ketinggian aula lobi misalnya, atau tower menara masjid itu, atau tandon air. Artinya mereka akan berpikir kritis dan mendalam di sini, mana mencari ketinggiannya. Kemudian kalau objek-objek yang ada ketinggian itu kan rawan dia, gitu. Misalnya ada hujan angin atau apa, itu berarti ada radius aman. Nah, radius aman kita bisa berada di ketinggian itu berapa meter. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba menganalisis, bernalar. Baru pertemuan berikutnya di aktivitas yang itu tadi hasil yang ketiga itu mereka akan menyajikan dalam pembuatan portofolionya. Nah, mereka bisa berkelompok diambilkan di rumah penyajiannya ya, dengan komik kah, atau dengan video kah, atau dengan infografis atau yang lain-lain. Dan langsung saya berikan rubrik penilaiannya sehingga anak-anak lebih jelas. Oh, kalau saya menginginkan posisi di mahir, maka saya harus apa yang dilakukan. Siap dulu, terima kasih. Saya tunggu untuk kegiatan observasinya di minggu depan. Oke. Dengan harapan kalau saya membaca sekilas seperti tadi, berarti di situ banyak sekali kolaborasi antar mapelnya. Ini kan dulu ada bisa berkomunikasi, bisa bernalar kritis, kemudian membuat bentuk laporan yang bermacam-macam, dan artinya yang paling penting anak berani untuk berpendapat atau berkomunikasi dengan orang lain yang lebih tua dan sebagainya ya Bu Nunu. Oke, saya tunggu Bu Nunu ya di kegiatan observasi minggu depan, dan semoga bisa membuat pengetahuan saya bertambah lagi dan sebagainya. Oke, saya izin dulu Bu Nunu, monggo dilanjutkan aktivitasnya. Oke, terima kasih Bu Nunu. Kegiatan kita pun istimewa karena kita harus outing kelas. Nah, karena outing kelas maka kita akan ditemani oleh Bu Iva.
Ya, Biva akan menemani di kelas kita selama 2 jam pelajaran ini. Ada yang ingin disampaikan, Biva? Silakan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan ada yang dalam keadaan sedih? Happy semua ya. Hari ini Bu Eva akan mendampingi kita saling berkolaborasi. Nanti apa saja sih tentang outing kelas itu? Kan itu mungkin sesuatu hal yang baru ya. Jadi Bu Eva perlu melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh Bu Nunu bersama anak-anak hebat. Oke, boleh izin ya Bu Eva mengikuti kalian ya? Nanti saya mau izin Ya, kelasnya. Monggo. Oke, Biva bisa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, bisa minta tolong ketua kelas. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih sudah berdoa. Ini ada satu yang belum datang atau izin atau sakitnya siapa? Adit. Kenapa Adit? Izin. Tadi sudah disampaikan izinnya kepada Rafi Ladan. Sudah gimana dengan izinnya? Oke ya, terima kasih. Aditnya masih izin ya hari ini. Maka sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Today kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, dulu ingin tahu bagaimana perasaan sampean di pagi ini. Oke, akan dulu spin perasaannya. Ya, dulu spin ya. Farel bahagia. Kenapa hari ini Farel bahagia? Alhamdulillah ya. Bersyukur masih bisa bernafas
Oke, terima kasih Haren. Apa perasaan hari ini untuk siapa ya? Aldi? Apa? Oh, Aldi. Saya senang apa Aldi? Jadi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah untuk yang beragama Islam dan yang beragama non-Islam silakan diucapkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masih bisa sehat, bisa kembali belajar ya. Adi semangat teman-teman sekalian. Untuk hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengingat kembali di SD kita sudah kenal segitiga siku-siku dan segitiga bukan siku-siku. Nanti aktivitas ini akan kita lakukan di aktivitas yang pertama. Terakhirnya, misalnya ada yang memilih pohon jati. Pohon jati itu nama latinnya apa? Lupa aku dulu pelajaran biologi di SMP. Kita searching di Google, saya cari di literatur nama latinnya pohon jati apa, kegunaan pohon jati dan seterusnya. Yang berikutnya, nah, laporan dari hasil kita di outing kelas itu nanti kita sajikan, boleh dalam bentuk infografis, boleh dalam bentuk komik, boleh dalam bentuk video, atau dalam bentuk karakter building sesuai dengan minat bakat yang dimiliki dan disepakati dalam setiap anggota kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya, skenario kegiatan kita nanti. Pertama, kita kerjakan dulu LKPD aktivitas 1. Setiap perwakilan kelompok nanti Bu Nuni minta maju ke depan mengambil segala peralatannya. Satu LKPD ini kemudian mengambil masing-masing satu dari 3 warna kertas sticky note yang berbeda, kemudian mengambil 1 gunting, kemudian mengambil secukupnya puspinnya ini ya. Nah, diikuti apa saja petunjuk yang ada dalam LKPD ini. Diselesaikan dulu, nanti siapa yang mendapatkan hasil tercepat dan tepat segera langsung diangkat tinggi-tinggi LKPD-nya ini dan bilang, Bu, saya sudah, nanti akan mendapatkan apa namanya hadiah voucher ya, biar tiket untuk menuju ke goldennya. Nah, golden tiket istilahnya. Oke, terus setelah itu nanti dulu akan bagikan LKPD aktivitas 2, aktivitas 3 kita outing kelas. Kembali lagi ke kelas, dieksekusi, kemudian langsung dipresentasikan hasil dari aktivitas 2 dan aktivitas. Siapa yang sudah kenal gambar ini? Apa ini? Monas. Ada yang sudah nyampe ke Monas? Belum. Cita-citanya suatu hari nanti kita ke Monas. Joseph sudah ke Monas? Sudah. Kapan Joseph ke Monas? 2 tahun yang lalu dalam rangka mengunjungi saudara. Ya, saya punya saudara di dekat sekitar Monas. Iya. Terus yang dilakukan Joseph di Monas apa saja? Cuma mengunjungi Mengunjungi saja. Yang dilihat Joseph di Monas itu bagaimana? Tinggi sekali. Berapa kira-kira tingginya? Tidak tahu. Kalau misalnya Yosef ditantang Bu Nunu, di challenge Bu Nunu, bagaimana Yosef bisa memperkirakan ketinggian Monas itu? Yosef mau? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Harus kembali lagi ke sana. Apakah tidak ada di literatur atau di Google berapa tinggi Monas? Ada. Nanti bisa di searching, bisa mendapatkan informasi tentang ketinggian Monas ya. Terima kasih ya, Seth. Ada yang kenal ini? Tower atau menara? Di sekitar rumah kita banyak tower atau menara ya, Nak ya? Yes. Nah, ini apa ya? Yang rumahnya Gresik, sekitaran DMI.
pahlawan, garda suling. Nah, ada yang rumahnya di sini di daerah Giri? Ada? Tidak ada. Nah, ini kita datang ke sini rame-rame biasanya menjelang penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Untuk apa? Untuk menentukan kapan tepatnya 1 Ramadan dan 1 Syawal. Namanya di Bukit Condro Dipo. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita challenge-nya rame-rame ke sana ya. Kita melihat para bapak ibu dari BMKG, dari staf yang menentukan hilal rupiah itu kapan sih jatuhnya 1 Ramadan dan 1 Syawal. Oke, berikutnya, nah untuk melihat benda-benda yang menjulang tinggi, melihat hilal dan seterusnya, ini menggunakan alat ini. Nah, ini ada videonya tentang bagaimana melihat hilal di Bukit Condro Dipo. Nah, videonya nanti bisa kita scan, kita lihat sama-sama ya. LKPD dan bahan bacaan sudah disediakan menunjuk, bisa di scan dan juga sudah ada di Google Classroom. Nah, oke, kita berkelompok, kita berdiskusi. Anggota kelompoknya ada kelompok Suheri. Kemarin singkatan dari mana kamu Suheri? Singkatan dari Sukahewo sendiri. Ada kelompok Gopal, ini siapa Gopal ini? Mana kamu Gopal? Iya, apa singkatannya Gopal? Gopabrik. Ya, Gopabrik ya. Ya. Ada Caos, mana ada singkatannya Caos? Salam sukses. Ya, semuanya masing-masing sudah dibentuk kelompok ya. Oke, perwakilan kelompok dua benar. Biar tertib, silakan dari kelompok Caos, dari kelompok apa? Jajaran orang pusat, silakan maju mengambil formulirnya. Nah. Bawa gunting, bawa puspin sebagian. Nah. Oke, taruh di sini. Nah, masukkan sini juga. Ini barunya. Oke, kelompok jajaran orang pusat. Nah, ambil satu. Nah, ambil beberapa puspin. Yuk, yang lain silakan ambil ke sini. Nah, latihan aja. Nah, yang lain sudah dapat dikelompokkan. Ini segitiga siku-siku. Ya, terus ini segitiga apa? Nah, siku-siku berarti cirinya apa? Segitiga siku-siku. Nah, ini kan? Nah, apakah ini sudutnya 90? Ada yang sudutnya 90? Nah, kalau taruh sini, kalau misalnya ini cek segitiga siku-siku, apakah sudutnya 90? Ini sekarang dilihat, apakah sudah jadi 5? Ini, oh ya. Ini taruh di sini 3, 4, 5, pas 5. Sisanya kan 5. Sekarang dicek. Dari kelima ini kelihatan apakah segitiga siku-siku. Kalau siku-siku taruh di kotak warna coklat, kalau segitiga bukan siku-siku taruh di warna biru. Cirinya segitiga siku-siku adalah sudutnya ini 90 derajat. Apakah ini sudah 90 derajat? Ya, taruh di sini, terus ujungnya dipin. Nah, oke, silakan. Yang lain bisa menggunting nah. Sama Pak. Nah, oke, sama semua Pak. Itu terserah bebas. Nah, oke, silakan ya.
berkaitan dengan memgunting tadi aman karena harus tepat menjadi 5 segitiga, maka tidak ada sampah yang berserakan. Minta tolong di mejanya peralatan yang sudah tidak dipakai seperti emoji kita ini, kemudian buku ngajinya bisa disimpan, ditaruh di depan dulu sebelum kita berangkat outing class. Ya, silakan dirapikan, ditaruh di sini nah. Ya, ditunggu di sini nak. Oke. Nah, tunggu di sini. Sudah rapi, sudah rajin, sudah bersih semua, maka kita lanjutkan ke outing class. Guru akan panggil one by one untuk kelompok-kelompok yang menuju ke lokasi masing-masing. Untuk Suheri bisa berdiri. Lokasinya mana nak? Yang bendera. Yang bendera gedung apa? Gedung aula lobi depan. Budayakan kalau ke aula lobi depan, di situ misalnya ada bapak atau ibu guru atau siapapun, kita punya 5S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan jangan lupa 3 kata ajaib kita. Apa 3 kata ajaib kita? Jadi izin permisi dulu ya. Oke, silakan kelompok Ferry menuju ke lokasi. Kelompok Bapak, mana kelompok Bapak? Ya, kelompok Bapak lokasinya mana? Jalan Ubin, Gata sama Nova, berdiri. Lokasinya mana nak? Gedung DKV dekat dengan kita ya. Di situ ada banyak anak-anak yang olahraga. Izin permisi kepada bapak atau ibu mengajar olahraga ya. Silakan 5S dan 3 kata ajaibnya diaplikasikan. Udah ya? Oke, untuk kelompok caos, Guru boleh tanya alasan kalian mengapa memilih objeknya adalah lab teknik otomasi industri. Karena saya sebagai anak-anak TOI, saya milih lab TOI karena saya bangga sebagai anak-anak TOI. Oke, siapa kita? TOI-nya. Oke. Nah, untuk informasi yang didapatkan, sampai nanti kan membuat portofolio. Nah, portofolio yang direncanakan dalam bentuk apa yang dipilih? Yang disepakati berbuat video. Oke. Karena dalam bentuk video berarti harus ada beberapa istilahnya pernyataan langsung dari narasumber kan ya. Untuk narasumber mendapatkan informasi 5W atau 1H mungkin bisa diinformasikan kepada Bu Nunuk salah satu atau salah 2 atau beberapa yang akan sampai dapatkan dari siapa? Niatnya sih dari besar ya tentang kenapa lab TOI menjadi pusat unggulan di SMKN 1 Cirebon. Menjadi sebagai salah satu jurusan di SMK PK. Pertanyaan itu ditujukan kepada Bu Sari. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya? Kalau saya ingin mewawancarai Ibu Nunuk. Kenapa saya? Boleh kan? Boleh. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu menjadi salah satu guru dari murid-murid anak teknik otomasi industri. Oke, good. Silakan berjuang, silakan dilanjutkan untuk menggali informasi 5B dan 1H. Ditunggu Bu Nunu hasil video penyajian portofolio ya. Semangat. Kenapa? Alasan saya memilih lab DKV dikarenakan setiap hari Senin kita kan apel di depan lab DKV. Oke ya. Jadi saya penasaran akan ketinggian labnya. Oke, sip. Kemudian informasi yang harus didapatkan itu kan berkaitan dengan 5W dan 1H. Untuk informasi 5W dan 1H, kalian akan menggalinya dari mana? Kami memanfaatkan Google searching dan pelayanannya orang dari DKV. Oke. Dari searching Google, sama kan jelas harus mendapatkan beberapa informasi dari Bapak Ibu Guru. Nah, rencananya akan menghubungi Bapak Ibu Guru siapa? Pak Didi. Pak kenapa? Didi adalah kepala dari gedung DKV. DKV dulunya adalah multimedia, sekarang menjadi namanya DKV. DKV yaitu desain komunikasi visual. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bu Nunuk tunggu nanti hasilnya. Oke. Sebelumnya Bu Nunuk ingin tahu hasilnya nanti disajikan dalam bentuk apa? Infografis. Oke, ditunggu Bu Nunuk hasilnya ya. Semangat.
Kalau salah, lakukan aktivitas salah. Oke. Kita coba dulu ya. Yang pertama, kalau Bruno bilang clue-nya adalah benar, yang dikatakan Bruno adalah mundur, maka yang sampai lakukan apa? Mundur. Oke, mundur. Bisa? Oke, coba. Clue-nya adalah benar. Maju mundur. Maju mundur. Oke, good. Nah, siap? Tiga tanda. Oke, clue-nya adalah benar. Maju mundur. Maju mundur. Good. Satu kali lagi. Clue-nya adalah salah. Ya, clue-nya adalah salah. Mundur, maju, mundur. Maju mundur. Tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil portofolionya. Dimulai dari kelompok komik yang diwakili oleh kelompok Ewon Tulus di bawah pimpinan Ulil dan teman-temannya. Silakan Ulil. Oke, dulu bantu saya screen-nya ya. Silakan disapa teman-temannya dulu. Ya, salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Om Tulus, saya akan mempresentasikan tugas komik saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, absen 5. Nama saya Ahmad Bani Salam Sakandi, absen 11. Nama saya Hafiz absen 29. Oke, silakan diperkenalkan karakter yang ada di komiknya masing-masing. Karakternya Habib. Siapa? Sebagai siapa? Sasuke. Sasuke. Krishna. Oke, terus Ulil. Naruto. Oke. Next, kita penasaran kan dengan bagaimana hasil komik mereka? Oke, yang pertama kita mulai dari awal. Nah, ini yuk, kelompok terus besar ya. Oke, next diceritakan karakternya sudah. Ini objeknya apa nak? Aula kuliah. Program. Aula boga. Ceritakan ke teman-temannya, kenapa alasannya memilih aula boga? Karena tempatnya bagus dan menurut saya sangat strategis untuk bisa dijadikan objek mengerjakan tugas. Oke, berikutnya yang akan dijelaskan adalah hall. Siapa yang menjelaskan? Boleh. Oke, hallnya dijelaskan, ada boleh. Suatu hari di pagi yang cerah, aula itu difungsikan untuk praktek atau berjualan dan acara lain. Jadi gini, untuk apa untuk sekolah kita ada aula untuk urusan kuliner ya? Oh alah, benar yo. Sudah? Nah, lanjut, bayarnya. Dan sekarang Habib lagi. Boleh lagi? Suatu hari di pagi yang cerah, aula itu berada di mana aula itu? Aula itu berada di dalam Sinas dan samping parkiran kelas 11 dan 12. Wala di situ ya tempatnya. Iya Mas Bro. Akan dipresentasikan oleh kelompok Jakarta Bendungan Pusat yang menyajikan akan
Misalnya kalau di sekolah dasar, dan yang kedua ada siapa Pak menjaga koperasi keseimbangan bangsa? Yang menjaga koperasi keseimbangan bangsa adalah dan yang ketiga ada kapan koperasi sekolah keseimbangan bangsa? Oke, apa untuk nomornya? Video. Oke, untuk berikutnya presentasi dari kelompok video ya, yang akan disajikan oleh kelompok Chaos, calon orang-orang sukses yang mengabadikan lab teknik otomasi kita. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas multi class. Di sini kita dengarkan saya biasa Mitra Mardani absen 19. Kenalkan nama saya Dina Azara, absen 20. Perkenalkan saya Jabbar Ayati Saldo, absen 27. Kenapa kita memilih TOI? Jadi kita adalah anak-anak TOI, Teknik Otomasi Binti. Saya bangga, oleh karena itu saya memilih TOI. Kalian mau tahu kalau lebih banyak tentang apa? Jadi kita lihat ya. Kalian tahu nggak apa itu TOI? TOI adalah buat anak-anak Teknik Otomasi Binti dari SMKN 1 Jambi. Enggak, banyak. Nah, baik. Lokasinya contohnya di mana ya? Lokasi levelnya SMKN 1 Jambi depan lapangan BKP. Tuh. Di sini aku mau mewawancarai salah satu guru dari murid-murid teknik otomasi industri. Dulu, di sini saya bertanya, ya kan? Di mana sih lulusannya dari salah satu guru yang mengajar anak teknik otomasi industri? Terima kasih. Ini adalah tahun kedua saya bergabung full di teknik otomasi industri. Pada tahun pertama dan tahun kedua ini selalu kami menggunakan alat-alat kolaborasi. Kita dapatkan dari wawancara dulu, kita mendapatkan kalau cara belajar anak teknik otomasi industri itu dilakukan dengan cara kolaborasi, jadi tidak membuat anak teknik otomasi itu menjadi bosan gitu kalau pembelajaran. Selanjutnya wawancara berikutnya tadi dilakukan dengan siapa? Dilakukan di Besari. Dengan Bu Sari. Apa yang didapatkan informasi dari Bu Sari bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain? Poin pentingnya saja. Jadi kenapa TOI atau jurusan Teknik Otomasi Industri itu menjadi pusat unggulan dari SMK 1 Cermi? Oleh karena itu kita mengutamakan WBS, yaitu wirausaha berkelanjutan bekerja BMW berwirausaha berkelanjutan dan bekerja. Ini tadi kita banyak sekali aktivitasnya ya. Mulai dari kita tadi gunting-gunting, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Ada yang dengan kita adalah berupa segitiga siku-siku dan ada yang bukan berupa segitiga siku-siku. Nah, misalnya ini tadi. Oke, dari kesimpulan kita hari ini, oke, silakan yang dimaksud dengan segitiga siku-siku, ciri khas dari segitiga siku-siku itu apa? Iya, salah satu sudutnya berapa? 90 derajat. Terus 90 derajat. Segitiga punya berapa sudut? 3. Salah satu dari 3 ini, salah satunya besarnya ada 90 derajat. Kalau itu membuat sudut 90 derajat, maka disebut segitiga. Berikutnya, nanti next ke depan challenge kita adalah setelah kelas, setelah sampai sudah bisa menentukan ada yang ketinggian gedung di kafe, ada yang lab teknik otomasi industri.
yang saya dapatkan hari ini adalah saya dapat mengetahui tinggi dan besarnya sudut oleh pelajaran matematika. Dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah dapat mempelajari, dapat mengetahui apa 5W dan 1H yang diperoleh dari pelajaran outing kelas hari ini. Dan hal lain yang saya dapatkan dari teman-teman dan menginspirasi dari saya yaitu dari kelompok Arya. Inspirasinya apa nak? Inspirasinya mendapatkan pembelajaran pentingnya tiga kata ajaib dari kelas TOI. Apa saja tiga kata ajaibnya masih ingat? Yang pertama, minta tolong. Yang kedua, habis minta tolong, kalau sudah ditolong mengucapkan apa? Yang berikutnya, Oke, sekian dari saya. Mohon maaf selebih-lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jatuh ke nama pertanyaannya ya, dijadikan refleksi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Rafi Ramadan, absen 33 kelas 10 TOI 1. Saya berdiri di sini akan menjelaskan refleksiku hari ini. Yang aku pelajari hari ini adalah saya bisa mengetahui berapa tinggi dan besarnya lab DKV. Yang kedua, yang saya peroleh adalah saya dapat mempelajari infografis dan 5W 1H. Hal baik yang saya dapatkan dari rekan teman dan menginspirasi adalah Ahmad Jalaluddin, dikarenakan public speaking-nya bagus. Ini belajar dari Ahmad Jalaluddin, belajar? Ya, Ya, oke, sip. Terima kasih. Terus? ya dari saya, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku, anak-anak hebat. Siapa kita? Oke, tetap semangat ya. Hari ini kalian hebat. Ya, refleksi dari dulu hari ini kalian hebat, luar biasa istimewa. Kalian sudah bisa menyajikan infografis, komik, video. Dan yang membuat guru bangga adalah anak TOI berkarakter. Tiga kata ajaibnya diimplementasikan tadi. Perlu dengan Bapak Ibu guru permisi untuk mengabadikan setiap gedung yang objek terpilihnya, kemudian secara kekompakan bersama, sharing, bekerja kelompok, berbagi tugas, menyiapkan infografis, menyiapkan komik, dan menyiapkan videonya. Luar biasa, jaga semangatnya ya. Kita ketemu minggu depan dengan peralatan apapun yang akan disiapkan menurut di LKPD. Segera kita akan eksekusi membuat klinometer, sehingga klinometer itu nanti kita pakai, kita gunakan untuk mengukur ketinggian objek terpilih kita. Kita bisa mengukur ketinggiannya, memperkirakan berapa ketinggian gedung TKP dan lain-lain. Oke,
ngali sayur semanggi kerupuk uli beli. Salam Rifan. Hari ini kita melakukan kegiatan observasi ya. Setelah minggu lalu saya mengikuti kelas dulu ke kegiatan observasi dan saya terlihat sangat tertantang dan menarik karena kegiatan dulu yang kita kemarin adalah aktivitas. Menurut gimana perasaan dan pengalaman gimana setelah melaksanakan kegiatan observasi? Alhamdulillah Rifan, dari hasil aktivitas itu ternyata di luar ekspektasi saya. Ya. Sampai kemarin yang di luar ekspektasi saya adalah anak-anak mencari sumber informasi yang lebih dari satu hari. Terus betul-betul mereka mendapatkan dalam identifikasi itu dari sumbernya langsung. Anak-anak sampai yang diceritakan itu ada janji dengan Pak Halim yang wakasar anak itu, kemudian janjian juga dengan beberapa bapak ibu para konsultasi sekalian untuk mendapatkan informasi yang real dan detail dalam kondisi yang Oke, dulu kemarin dari kegiatan aktivitas itu kan kegiatan anak-anak aktif di luar kelas ya. Kemudian mereka juga tertib kembali sesuai dengan yang dijadwalkan dulu. Kemudian dari kegiatan aktivitas kemarin itu dulu yang dilakukan adalah setelah mendapatkan lokasi mereka melakukan kegiatan untuk pengukuran tinggi bangunan dan lain sebagainya. Dari kegiatan seperti itu ada pengetahuan baru yang diperoleh anak-anak dan artinya pengetahuan baru yang diperoleh mereka adalah satu, mereka lebih mengenal objek yang terpilih di mereka. Karena anak kelas 10 kan anak siswa baru ya Bu, saya itu masih bingung, nggak tolong ini diantarkan ke ruangan ini mana Bu? Kita kalau hanya sekedar membaca di dalam sekolah, anak-anak belum mengenal mereka. Dari situ kemarin anak-anak bisa mengenal mereka sampai masjid Nurul Ilmi itu
kemudian anak-anak juga pada saat guru observasi, saya kan itu masuk di kelasnya. Kemudian guru juga akan memperkenalkan bahwa kita itu tim sebuah kolaborasi, artinya bersama-sama untuk kebaikan anak-anak. Jadi di situ saya bisa belajar juga, oh ini ya ada speaking, ada dan sebagainya. Itu kan juga sebagai masukan untuk saya ke depannya juga bahwa kita menjadi pembelajar sebenarnya. Kita tidak bisa stagnan di situ. Kita harus selalu mengetahui situasi dan harus belajar terus dan terus. Memang banyak tantangan sebetulnya, kadang ada anak itu yang setuju, ada yang tidak. Tapi dengan situasi seperti itu kemarin terlihat anak-anak happy dan alhamdulillah bapak ibu guru yang di jurusan juga ikut buku dan akhirnya kita tidak mau berkolaborasi. Misalnya kita nggak tahu ini loh bu, kuncinya ini bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Ya, setiap program kita pro dan kontra. Nah, ini untuk kami yang pro otomatis ada, yang kontra itu bagaimana? Misalnya, Oke, untuk yang kontra kita hanya bisa memberikan apa itu bukan contoh saja, kita melakukan harapannya beliau melihat mengamati apa yang kita lihat. Jika beliau merasa tertantang dan akhirnya mau mengikuti, itu suatu kebanggaan buat kita. Tapi secara tidak langsung kita perkenalkan bahwa dengan kucing itu sangat membantu kita dan pembelajaran yang menyenangkan itu tidak ada ruginya. karena kan istilahnya kecil kita tidak mencari suatu kesalahan, Dan kita mengalir dengan kucing itu hingga bisa mencari sendiri, oh solusinya itu seperti ini. Oke, dari catatan kita nanti arah pengembangan ke depan bagaimana lebih semangat lagi supaya teman-teman sejawat yang lain itu punya greget mengikuti, oh berarti pembelajaran di Merdeka Belajar itu bukan hanya untuk ketuntasan dari materi itu, tapi yang lebih penting itu membuat anak-anak bahagia dan belajar dari arah pengembangan. terima kasih Bunda. Arah perkembangannya itu kita ambil hasil berbeda. Setiap hari kita berjalan, kita jadikan status. Oh, Kan pasti banyak yang kita sendiri ya. Secara langsung tidak langsung itu bisa membuat bertanya-tanya. Akhirnya beliau mungkin bisa kalau suka tanya ke kita tanya. Jadi yang paling awal kita jadikan status. Kemudian di datang berikutnya kan di kita kan ada udah itu kita bisa dokumentasikan itu dengan foto-foto dan sebagainya. Kemudian kedepannya mungkin kita bisa namanya berbagi praktek. Jadi kalau kita berada di komunitas MGMP, kita mau izin untuk berbagi praktek. ya luar biasa, karena dulu Terima kasih. terima kasih ya Bunda. Dan kita tadi berserangkaian yang luar biasa. Nanti insya Allah ini di SMK Cermin ini sudah luar biasa ya. Dan teman-teman juga akan mempunyai inisiatif untuk menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah selama praktek ya. Dan luar biasa Mbak Iva, memang perasaan senang apa? Apalagi ini kan kurang selangkah ya. Bu ini selalu motivasi Bunda. Pada itu kan ada di titik apa masih ada ibunya ya. Sudah di sana belum kan gitu ya kan gitu. Saya juga coba menggait teman-teman lain. Ternyata memang tidak mudah. Yang dibayangkan beliau itu Berat. dan video sebenarnya ada sebenarnya itu kita lakukan sehari-hari, cuma kita butuh dokumentasi dan sebagainya. Karena mekanisme di Bunda itu sebenarnya fisik jelas. Sehingga istilahnya aja yang beda.